Selamat berjumpa dalam pembahasan aturan akademik dan tata tertib sekolah. Saya Bapak Robinson, SPD, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, akan menyampaikan aturan akademik dan tata tertib sekolah tersebut. Yang pertama ialah aturan akademik. Aturan akademik adalah seperangkat aturan yang harus dipatuhi dan ditaati oleh semua komponen sekolah yang telah ditetapkan selama 1 tahun pelajaran. Dalam aturan akademik ini memuat beberapa hal penting. Yang pertama yaitu kriteria ketuntasan minimal. Kriteria ketuntasan minimal di sini ditetapkan untuk menentukan ukuran yang harus dicapai oleh peserta didik dalam mengikuti proses belajar mengajar dan menyatakan siswa itu sudah lulus atau belum pada mata pelajaran tertentu. Dalam ketuntasan minimal ini tentu diukur dari hasil penilaian-penilaian yang dilaksanakan. Penilaian-penilaian yang ditetapkan di SMA Prater ada beberapa tahap. Yang pertama adalah penilaian harian. Penilaian harian di sini berdasarkan aturan akademik adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur ketercapaian kompetensi dasar. Jadi penilaian harian itu secara periodik. Itu dilakukan oleh guru mata pelajaran masing-masing. Sehingga diharapkan siswa-siswi baru ini dapat mengikuti proses dengan baik. Penilaian yang kedua adalah penilaian tengah semester. Penilaian tengah semester ini adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan pembelajaran 8-9 minggu. Jadi itu harus diperhatikan bahwa ada penilaian tengah semester. Kemudian penilaian yang berikut adalah penilaian akhir semester. Penilaian akhir semester di sini adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan dari ulangan atau penilaian ini adalah seluruh indikator yang mempresentasikan semua kompetensi dasar pada semester tersebut. Dan penilaian terakhir adalah penilaian akhir tahun. Penilaian akhir tahun adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pendidik di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester pada satuan pendidikan dengan menggunakan sistem penilaian kenaikan kelas. Karena itu, siswa-siswi harus memperhatikan bahwa tahapan penilaian ini sangat penting untuk diperhatikan, khususnya kita akan mengikuti pembelajaran jarak jauh yang berlangsung selama pandemi virus corona ini masih terjadi di negara kita. Sehingga seluruh siswa memang harus memperhatikan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru Suster Prater selama melaksanakan proses pembelajaran, sehingga penilaian ini dan tahapan-tahapan penilaian ini bisa diikuti dengan baik. Selain daripada penilaian-penilaian ini, ada juga tugas-tugas yang harus diberikan oleh guru yang merupakan bagian penting dari proses penilaian, sehingga seluruh siswa harus mengikuti dan mengerjakan tugas-tugas itu supaya nilai yang dipersyaratkan
untuk dicapai oleh siswa sebagai satu bagian ketuntasan minimal ini boleh tercapai dengan baik. Dan bagi siswa dalam proses penilaian ini dia tidak mencapai ketuntasan minimal, oleh sekolah menetapkan ada namanya kegiatan pembelajaran remedial. Pembelajaran remedial di sini diberikan kepada siswa yang tidak mencapai KKM tersebut, sehingga siswa harus belajar ulang, dan setelah mengikuti pembelajaran ulang yang telah dipersyaratkan itu, maka siswa dapat meminta kepada guru mata pelajaran untuk mengikuti ulangan remedial sehingga nilai dapat tuntas. Dan siswa yang sudah mencapai ketuntasan itu, bahwa semua mata pelajaran yang telah diikuti atau mata pelajaran tertentu sudah tuntas, maka akan diberikan pembelajaran pengayaan, di mana pembelajaran pengayaan ini adalah siswa melebihi dari ketuntasan minimal yang telah ditetapkan oleh guru yang bersangkutan, sehingga sangat diharapkan bahwa seluruh siswa benar-benar mengikuti proses belajar mengajar dengan baik, sehingga kalau perlu siswa tidak perlu mengikuti remedial-remedial yang telah ditetapkan oleh sekolah, karena siswa sudah memiliki nilai tuntas dalam proses belajar mengajar. Sangat diharapkan keterlibatan dan keikutsertaan peserta didik secara baik dalam mengikuti proses belajar mengajar ini. Khususnya saya tekankan sekali lagi, dalam pembelajaran jarak jauh ini selama masa pandemi virus corona ini, tentu sangat diharapkan bahwa siswa memastikan dengan baik berada di area di mana jangkauan internet sangat baik, stabil, sehingga materi-materi pelajaran yang disampaikan oleh guru kepada siswa dapat diakses dengan baik, sehingga segala bentuk kegiatan pembelajaran dapat diikuti, dan berbagai informasi penting berkaitan dengan proses-proses yang dijalankan oleh SMA Frater, siswa bisa mengikuti dengan baik, khususnya menyangkut penilaian-penilaian yang saya sampaikan tadi. Hal-hal yang berikut ialah setelah siswa mengikuti seluruh kegiatan penilaian itu, mulai dari penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun atau penilaian kenaikan kelas. Tujuannya adalah supaya siswa itu pada saat kenaikan kelas dapat dinyatakan naik kelas. Kenaikan kelas di SMA Frater ini ditentukan sebagai berikut. Siswa yang dinyatakan dapat naik kelas adalah siswa yang telah melakukan proses pembelajaran dan seluruh nilai yang disyaratkan tuntas, sehingga siswa itu dapat dinyatakan bisa naik kelas. Dan yang berikut adalah kalau siswa ada nilai yang tidak tuntas minimal 3, maka siswa itu dinyatakan tidak naik kelas. Jadi yang bisa dinyatakan naik kelas di sini adalah siswa yang seluruh mata pelajaran yang diikuti itu tuntas. Karena itu memang sangat perlu untuk memperhatikan sehingga belajar dan tugas-tugas yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru, suster dan frater, siswa harus ikuti dengan baik. Yang berikut, dalam kenaikan kelas ini tentu mempertimbangkan juga kehadiran siswa. Karena itu sangat penting setiap saat mengikuti pelajaran bisa memperhatikan absen, sehingga kehadiran siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar ini tetap terpantau dengan baik dan dinyatakan mengikuti dengan baik dan hadir, sehingga akumulasi kehadiran yang ditetapkan selama 1 tahun dapat cukup, sehingga siswa itu tidak terkendala pada saat penaikan kelas. Itu hal-hal penting menyangkut aturan akademik, sehingga diharapkan bahwa siswa dapat mengikuti dengan baik. Yang berikut adalah saya akan membahas tentang tata tertib. Tata tertib sekolah di sini adalah dibuat untuk dipatuhi dan diikuti oleh semua komponen sekolah, sehingga segala proses yang berjalan di
SMA Frater ini bisa berjalan dengan baik dan semuanya bisa teratur karena ada tata tertib. Tata tertib sekolah di sini dibuat dalam bentuk aturan yang resmi, tetap, dan mengikat. Tata tertib di sini saya akan uraikan. Yang pertama adalah hak dan kewajiban peserta didik. Hak dan kewajiban peserta didik di sini harus diperhatikan karena hak itu terkait dengan kewajiban-kewajiban. Yang pertama, hak peserta didik adalah semua peserta didik berhak memperoleh pelajaran di sekolah ataupun di luar sekolah seperti sekarang ini mengikuti pembelajaran jarak jauh. Yang kedua adalah memperoleh penilaian hasil belajar yang biasa ditetapkan dengan memperoleh buku laporan pendidikan. Yang ketiga, melaksanakan pengembangan diri yang telah ditetapkan oleh sekolah. Jadi di samping siswa belajar, siswa juga dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi yang dimiliki, yang merupakan bagian penunjang dari pengetahuan yang diperoleh dalam proses belajar mengajar. Dan ini sangat penting. Ada beberapa kegiatan pengembangan diri yang ditetapkan oleh sekolah yang dapat menyalurkan bakat dan kemampuan siswa dalam memperlancar semua bakat-bakat yang dimilikinya. Dan yang berikut, hak siswa adalah siswa berhak menggunakan seluruh fasilitas sekolah, sehingga diharapkan bahwa fasilitas sekolah itu dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh siswa dalam rangka meningkatkan kemampuannya di dalam mencapai semua hal yang dianggap penting untuk melengkapi pengetahuannya. Jadi fasilitas-fasilitas sekolah di sini itu cukup banyak. Jadi diharapkan bahwa siswa dapat memanfaatkannya dengan baik dan menjaga dengan baik sehingga semua ini bisa benar-benar dapat dimanfaatkan dengan baik. Di samping hak-hak tersebut yang saya sampaikan, ada juga yaitu kewajiban peserta didik. Kewajiban peserta didik di sini yang paling penting diperhatikan adalah kewajiban menyangkut administrasi yang telah ditetapkan oleh sekolah. Yang pertama, bahwa semua administrasi keuangan yang ada di sekolah itu harus diperhatikan oleh siswa sebagai kewajiban penting. Yang berikut adalah kewajiban melunasi pembayaran SPP dan uang komputer setiap bulan, paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Ini penting karena proses belajar mengajar itu membutuhkan dana dari dan dukungan dari siswa melalui orang tua. Kemudian kewajiban yang berikut adalah siswa berkewajiban menjaga semua fasilitas yang ada di lingkungan sekolah. Fasilitas belajar yang dimaksudkan. Sehingga fasilitas-fasilitas itu bisa dijaga dengan baik dan tetap aman untuk menunjang proses belajar mengajar. Yang berikut adalah siswa berkewajiban menjaga nama baik sekolah, baik di dalam maupun di luar sekolah. Jadi selama siswa tercatat sebagai siswa SMA Frater, entah dia berada di sekolah atau di luar sekolah atau di rumah atau di masyarakat atau dimanapun, itu tetap dia adalah siswa SMA Frater. Sehingga diharapkan seluruh siswa benar-benar dapat menjaga nama baik sekolah. Dan yang berikut adalah seluruh siswa berkewajiban mengikuti kegiatan kerohanian yang dilaksanakan oleh sekolah. Perlu kita ketahui untuk seluruh siswa-siswi bahwa SMA Frater itu adalah salah satu sekolah Katolik, sehingga ada hal-hal khusus yang harus diperhatikan bahwa sekolah Katolik atau sekolah yang bercirikan Katolik itu
mementingkan kegiatan-kegiatan kerohanian dalam rangka pembinaan spiritualitas siswa, sehingga seluruh siswa diharapkan mampu mengikuti kegiatan-kegiatan kerohanian tersebut yang telah ditetapkan oleh sekolah. Itu yang menyangkut kewajiban-kewajiban. Kemudian hal lain yang sangat penting, selama berada di SMA Prater, ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah ketentuan berpakaian. Dalam berpakaian di SMA Prater ditetapkan ada 4 hal. Untuk hari Senin, Selasa, pakaian yang harus digunakan adalah pakaian putih-putih. Hari Rabu dan Kamis, pakaian putih abu-abu. Dan hari Jumat, pakaian seragam yang telah ditetapkan oleh Yayasan Taman Tunas yang berlaku di seluruh unit sekolah yang dikelola Yayasan Taman Tunas, baik dari tingkat SMA sampai ke tingkat taman kanak-kanak, dimanapun unit-unit itu dilaksanakan. Dan hari Sabtu adalah seluruh siswa harus menggunakan pakaian pramuka. Karena pramuka ini, kegiatan pramuka di sekolah ini adalah merupakan kegiatan ekstra wajib diikuti oleh seluruh siswa. Sehingga pada hari Sabtu itu kita tetapkan sebagai hari untuk menggunakan pakaian seragam pramuka. Yang berikut, selain daripada berpakaian itu, ada juga kegiatan peserta didik yang harus diperhatikan, yaitu menyangkut kehadiran. Kehadiran di sekolah di SMA Prater, kalau sudah lewat masa pandemi virus corona ini, tentu kita akan adakan pembelajaran tatap muka, dan setiap siswa sudah harus berada di lingkungan sekolah pada pukul 6.40. Kemudian pukul 6.45 sampai 7.15 akan diadakan kegiatan doa pagi bersama dan kegiatan-kegiatan pembiasaan lainnya yang telah ditetapkan oleh sekolah untuk diikuti oleh siswa. Dan mulai dari pukul 7.15 sampai pukul 14.00, kegiatan proses belajar akan berlangsung di dalam kelas. Ini sangat penting untuk diperhatikan. Karena itu kehadiran siswa setiap hari itu harus diperhatikan, karena dalam proses belajar mengajar ini tentu diharapkan bahwa siswa aktif mengikuti proses ini, sehingga pada saat mengikuti penilaian seperti yang saya sampaikan di aturan akademik tadi bisa diikuti dengan baik. Segala bentuk kegiatan yang ditetapkan oleh sekolah dalam tata tertib ini tentu ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang diikuti dan dilakukan oleh siswa, sehingga pelanggaran-pelanggaran tersebut itu akan diberikan sanksi. Menyangkut pelanggaran-pelanggaran itu nanti akan dibaca secara baik oleh siswa pada saat masa pandemi ini berlalu, dan akan disampaikan dalam bentuk buku tata tertib SMA Prater seperti yang saya pegang ini nanti akan disampaikan kepada siswa. Dan di dalam buku tata tertib ini itu tercatat secara rinci tentang peraturan tata tertib dan apa pelanggaran yang tidak boleh dilakukan, dan sanksi-sanksi dari pelanggaran itu semua jelas. Karena itu yang terpenting yang perlu saya sampaikan di sini adalah siswa benar-benar mematuhi segala aturan yang ditetapkan ini, sehingga siswa itu mengikuti kualifikasi perilaku baik dan sangat baik. Dengan demikian tentu akan membanggakan lembaga pendidikan di SMA Prater sebagai pelaksana kegiatan, dan juga membanggakan orang tua dalam kegiatan-kegiatan yang telah diikuti oleh siswa, karena ketaatan siswa dan kepatuhan siswa dalam segala hal tentu menggembirakan baik lembaga pendidikan maupun orang tua Anda sendiri. Demikian yang saya dapat sampaikan, semoga bermanfaat.
Selamat, semoga anak-anakku sekalian dapat sukses mengikuti pendidikan di SMA Prater. Terima kasih.